Saya di sini sebagai mualaf, jadi mohon maaf kalau ngomongnya Masya agak Allah. ini, Ustadz. Saya mau tanya, Ustadz, bagaimana caranya kita untuk apa? Untuk meyakinkan diri kalau ini pilihan yang terbaik untuk saya pindah agama. Itu aja sih, Ustadz. Terima kasih. Mbak Mega udah berapa lama? Sekitar 5 tahun, Ustadz. Masya Allah, barakallah fiik. Semoga diberikan istiqomah. Amin. Soalnya akhir-akhir ini sedang goyah, Ustadz. Oh, Soalnya kan habis punya teman nikah. nggak? Kenapa? Punya teman? Temen punya. Teman belajar maksudnya? Punya suami. Oh, yang sebelah sana langsung. Kenapa? Oh, langsung. Ya. Padahal mau jadi temen ya. Tadi udah mau optimis. Iya, udah Kalau oke. teman jadi belajar optimis. kan bisa. Suami muslim atau mualaf? Muslim. Emang muslim. Ustadz, iya. Ya, Makanya ya. sekarang datang ke sini ingin dikasih lebih kuat lagi gimana caranya biar nggak oleng lagi, Ustadz. Terima kasih. Baik, barakallah fiik. Sifat iman itu emang bukan hanya yang baru mualaf ya. Semua mukmin yang dari lahir pun, bahkan para sahabat kecuali Nabi ya, para sahabat pun memiliki sifat iman yang sama. Iman itu apa? Fluktuatif, yazidu wa yanqus, naik dan turun, bertambah dan berkurang. Itu memang sifat iman. Jadi ada kalanya kita kayak lagi nyaman banget dengan ketaatan kita, dengan keimanan kita. Tapi ada kalanya kayak lagi drop dan kayak nggak mau ngapa-ngapain. Terus muncul rasa-rasa gelisah, ya anxiety itu, atau overthinking, atau kayak kebingungan sendiri. Ini gimana sih, ini benar nggak sih dan segala macam. Itu tuh pasti keadaan ketika iman kita lagi lemah. Biasanya iman lagi lemah itu nanti ininya macam-macam, godaannya macam-macam. Kalau iman lagi kuat, gairahnya juga macam-macam. Pengen ibadah ini, pengen beramal itu, dan seterusnya. Gairahnya macam-macam pas iman lagi kuat. Godaannya juga macam-macam pas iman lagi lemah. Nah pertanyaannya sekarang, gimana biar iman kita itu kalau lagi lemah itu nggak lama-lama. Dan ada yang menyelamatkannya supaya dia bisa bertambah ketika dia berkurang. Satu kata para ulama, banyakin istighfar. Kenapa banyakin istighfar? Lemahnya iman itu penyebabnya dosa. Tazidu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Biasanya penyebab iman lemah itu adalah dosa-dosa. Dan dosa yang paling ringan tapi paling mudah mengurangi iman itu adalah fatrah atau futur. Apa itu futur? Kelamaan nganggur. Futur itu kelamaan nganggur. Nganggur di sini itu bukan kerjaan ya, nganggur dari aktivitas-aktivitas yang bisa menyehatkan iman kita. Kelamaan gak hadir ke majelis, kelamaan gak ketemu dengan orang solih, kelamaan gak membaca Al-Quran, kelamaan gak bertemu dengan tempat-tempat yang vibes-nya bagus. Salah satu yang paling terbaik itu pastinya Masjidil Haram, Masjid Nabawi kalau kita mampu. Atau kalau enggak ya masjid-masjid yang vibes-nya memang beda gitu. Kalau pada umumnya kan dia vibes sholat 5 waktu ya. Ada masjid yang di situ tuh ada amalan yang lebih daripada 5 waktu. Ada majelis ilmunya di situ, ada dakwahnya di situ segala macam. Kita terlalu lama absen dari sana. Selain karena dosa, bisa juga karena fatrah atau karena futur, kelamaan absen. Sehingga kita harus mencoba memaksakan diri untuk hadir lagi ke majelis kayak gitu, ketemu lagi dengan orang-orang yang insya Allah bisa menyegarkan iman, atau mengakses konten-konten mereka, mendengar kisah-kisah tentang mereka. Kita kelamaan gak baca kisah orang solih, atau gak mendengar kisah orang solih, coba dengerin lagi. Karena itu cepat banget nambah iman. Pertama istighfar, kemudian hadir dalam majelis ilmu, kemudian coba lebih banyak membaca atau mendengar kisah-kisah orang soleh. Karena di dalam kisah orang soleh itu cepat banget. Kan kata Allah juga di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nutsabbita bihi fuadak. Begitulah kami mengisahkan kisah-kisah Rasul kepadamu Muhammad. Nabi Muhammad aja yang udah sempurna imannya masih membutuhkan kisah-kisah. Kisah siapa? Kisah Rasul-Rasul yang lain. Padahal beliau adalah Rasul terbaik. Tapi masih membaca kisah Rasul-Rasul yang lain. Di antara saudara-saudara beliau para Rasul dan para Anbiya. Wa kullan
naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Kisah-kisah nabi yang kami kisahkan kepadamu Muhammad, manusabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan hatimu Muhammad. Jadi ketika Nabi lagi sedih, dihibur dengan kisah para nabi. Ketika Nabi lagi drop, dikuatkan dengan kisah Nabi. Ketika Nabi lagi bingung, dimantapkan keinginan dan tujuannya dengan kisah-kisah para nabi. Selalu kayak gitu, kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya menguatkan hati Nabi. Maka kita juga butuh kisah yang sama. Coba baca kisah-kisah inspiratif sesuai dengan tema kita. Misalnya bisa cari di sosial media atau di YouTube dan seterusnya. Kisah ajaib dalam Islam misalnya. Atau kisah-kisah sahabat yang inspirasi. Kisah nabi-nabi yang solih dan seterusnya. Itu banyak keluar tuh kisah-kisah yang bagus. Apalagi kalau kalian ngerti bahasa Arab. Itu lebih banyak lagi referensinya. Kalau nggak ngerti bahasa Arab, oke. Hanya yang versi Inggris sama versi Indonesia. Mudah-mudahan. Atau bahasa Arab tapi udah ada translate-nya. Udah ada subtitle-nya sehingga kita tinggal baca. Akses. Istighfar. Paksakan hadir dalam majelis ilmu kayak gini. Kemudian banyak-banyak merenungkan dengan cara membaca ataupun mendengar kisah-kisah sholihin. Dengan demikian iman kita itu kayak di recharging. Kan sekarang pakai ininya recharging my soul ya. Kan rata-rata. Jadi banyak-banyak membaca kisah-kisah gitu Mbak Mega. Barakallah.